Sejak awal menikah dengan Fadli, Nadia tidak pernah suka membicarakan harta. Baginya, rumah tangga bukan tempat menghitung siapa yang membawa lebih banyak, siapa yang membeli apa, atau siapa yang paling berjasa. Ia hanya ingin hidup tenang, bekerja dengan baik, dan membangun keluarga tanpa harus membuat suaminya merasa kecil. Rumah yang mereka tempati berada di kawasan cukup nyaman di pinggir kota. Tidak terlalu mewah, tetapi rapi, bersih, dan memiliki halaman kecil di depan. Di halaman itu, Ibu Marni sering menjemur tanaman hias. Di garasi, ada satu mobil putih yang hampir setiap hari dipakai Fadli untuk pergi bekerja. Orang-orang sekitar mengenal rumah itu sebagai rumah Fadli dan Nadia. Bahkan beberapa saudara dari pihak Fadli sering berkata, Fadli sekarang sudah mapan, sudah punya rumah dan mobil. Nadia tidak pernah membantah. Padahal rumah itu dibeli dari uang warisan almarhum ayahnya. Mobil itu juga dibeli dari tabungan Nadia sebelum menikah, ditambah sedikit uang hasil penjualan tanah kecil peninggalan keluarganya. Semua dokumen resmi atas nama Nadia. Sertifikat rumah, akta jual beli, bukti transfer, sampai BPKB mobil tersimpan rapi di tempat aman. Semua itu bukan karena Nadia pelit kepada suami, tetapi karena sebelum meninggal, ayahnya pernah berpesan, Nak, berumah tangga boleh percaya, tapi jangan pernah melepaskan hak yang ayah tinggalkan untuk melindungimu. Pesan itu Nadia simpan baik-baik. Namun dalam kehidupan sehari-hari, ia tidak pernah memakai harta itu untuk merendahkan Fadli. Ia membiarkan Fadli memakai mobil untuk bekerja. Ia membiarkan Ibu Marni, ibu mertuanya, tinggal bersama mereka setelah rumah lama Ibu Marni dijual untuk membantu usaha adik Fadli yang gagal. Nadia tidak pernah menagih sewa, tidak pernah mengungkit, tidak pernah berkata bahwa rumah itu miliknya sendiri. Justru karena Nadia diam, Ibu Marni perlahan merasa rumah itu juga rumahnya. Pagi itu, Nadia sedang menyiapkan sarapan ketika Ibu Marni duduk di meja makan sambil memeriksa pesan di ponselnya. Fadli baru keluar dari kamar, memakai kemeja kerja. Siska, adik perempuan Fadli, juga ada di rumah sejak semalam. Ia sering datang menginap tanpa memberitahu lebih dulu, dan hampir selalu memakai mobil Nadia untuk pergi bertemu teman-temannya. Nadia, kata Ibu Marni tiba-tiba, sertifikat rumah ini kamu simpan di mana? Nadia berhenti menuang teh. Ada di tempat aman, Bu. Kenapa? Ibu Marni menatapnya. Ibu cuma bertanya. Rumah sebesar ini, dokumen penting harus jelas. Jangan sampai nanti kalau ada apa-apa, keluarga sendiri susah mengurus. Nadia meletakkan cangkir di meja dengan tenang. Dokumennya aman, Bu. Siska yang sedang makan roti langsung menyela. Aman di kamu saja, Mbak. Mas Fadli tahu tempatnya? Nadia melirik Fadli. Suaminya hanya duduk sambil membuka ponsel, seperti tidak ingin ikut campur. Mas Fadli tahu dokumen itu ada, jawab Nadia. Tapi memang saya yang menyimpan. Ibu Marni menghela napas. Dalam rumah tangga, jangan semua dipegang sendiri. Suami itu kepala keluarga. Kalau rumah dipakai bersama, harusnya dokumen juga bisa dipegang suami. Nadia terdiam sebentar. Ia tahu arah pembicaraan itu. Ini bukan pertama kalinya Ibu Marni menyinggung sertifikat rumah. Beberapa bulan terakhir, ibu mertuanya semakin sering membahas bahwa seorang istri baik seharusnya menyerahkan semua urusan besar kepada suami. Bu, jawab Nadia pelan, dokumen itu atas nama saya. Itu harta bawaan dari ayah saya. Saya simpan bukan karena tidak percaya, tapi karena memang sejak awal sudah begitu. Siska tertawa kecil. Harta bawaan, harta bawaan. Kalau sudah menikah, harusnya semua jadi milik keluarga, Mbak. Jangan seperti orang asing. Fadli akhirnya mengangkat wajah. Sudahlah, makan dulu. Jangan bahas pagi-pagi. Nadia menatap suaminya. Ia berharap Fadli berkata kepada ibunya bahwa rumah itu memang dibeli dari warisan Nadia. Bahwa tidak ada yang salah jika Nadia menyimpan dokumen miliknya sendiri. Tetapi Fadli hanya meminta pembicaraan berhenti, bukan meluruskan masalah. Ibu Marni tidak berhenti.
Ibu hanya tidak suka kalau dalam rumah ini ada yang disimpan sendiri-sendiri, apalagi rumah dan mobil. Orang luar melihat Fadli yang menjadi kepala rumah tangga, tapi dokumen semua dipegang istri. Nanti orang kira anak ibu numpang hidup. Kalimat itu membuat Nadia menatap Fadli lebih lama. Fadli tampak tidak nyaman. Ia mengambil sendok lalu berkata, "Bu, nanti saja dibicarakan." "Nanti terus," sahut Ibu Marni. "Ibu ini orang tua. Ibu bisa merasakan kalau ada yang tidak ikhlas. Rumah ini memang ditempati keluarga kita, tapi rasanya seperti semua harus izin Nadia." Nadia menarik napas pelan. "Saya tidak pernah melarang ibu tinggal di sini, tapi sertifikat kamu pegang sendiri. Karena itu, dokumen saya, Bu." Suasana meja makan menjadi hening. Siska meletakkan gelas dengan suara agak keras. "Mbak Nadia ini memang dari dulu kaku. Mobil juga begitu. Padahal Mas Fadli yang paling sering pakai. Tapi BPKB tetap atas nama Mbak. Kalau keluarga sendiri saja tidak dipercaya, bagaimana mau hidup rukun?" Nadia menatap Siska. "Mobil itu saya beli sebelum menikah, Sis. Mas Fadli memakai karena saya izinkan. Kamu juga sering pakai. Dan saya tidak pernah mempermasalahkan." Siska langsung menyipitkan mata. "Nah, itu. Bahasanya selalu saya izinkan. Seolah-olah kami semua menumpang." Nadia diam. Ironisnya, justru kata itulah yang paling sering ia dengar dari sikap mereka. Mereka memakai rumahnya, mobilnya, bahkan kenyamanan yang ia bangun. Tetapi saat ia menjaga dokumen, ia dianggap tidak ikhlas. Fadli berdiri, tampak ingin pergi kerja. "Aku telat. Nanti kita bicara malam." Nadia menatapnya. "Mas, sebelum pergi, aku ingin kamu jawab satu hal. Kamu tahu rumah ini dibeli dari uang ayahku, kan?" Fadli terdiam. Ibu Marni langsung menatap tajam. "Kenapa kamu tanya begitu di depan ibu? Kamu mau mempermalukan suamimu?" Nadia menjawab tenang. "Saya hanya ingin Mas Fadli mengingat fakta." Fadli menghela napas. "Aku tahu, Nat, tapi jangan dibahas terus. Rumah ini kita tempati bersama. Tidak perlu semua hal dihitung asal-usulnya." Nadia tersenyum tipis. "Aku tidak menghitung. Aku hanya menjaga agar tidak dilupakan." Fadli tidak menjawab. Ia mengambil kunci mobil dari meja. Mobil itu mobil Nadia. Tetapi pagi itu Fadli mengambilnya seperti biasa tanpa bertanya. Nadia melihatnya, tetapi tidak menahan. Ia masih percaya bahwa rumah tangga bisa dijaga dengan kesabaran. Setelah Fadli pergi, Ibu Marni berdiri dari kursinya. "Nadia, Ibu tidak suka cara kamu bicara tadi. Seorang istri tidak seharusnya mengingatkan suami soal harta." Nadia merapikan piring. "Saya juga tidak suka kalau harta peninggalan ayah saya dianggap harus diserahkan begitu saja." Ibu Marni mendekat. Suaranya lebih rendah, tetapi lebih tajam. "Hati-hati, perempuan yang terlalu kuat memegang harta biasanya lupa menghormati suami." Nadia menatap ibu mertuanya. "Menghormati suami bukan berarti menyerahkan semua hak saya, Bu." Ibu Marni tidak menjawab. Ia hanya menatap Nadia dengan mata dingin, lalu masuk ke kamarnya. Siska mengambil tasnya dari kursi. "Mbak, nanti sore aku pinjam mobil ya." Nadia menoleh. "Mobil dipakai Mas Fadli kerja. Kalau sudah pulang, aku pakai sebentar." "Nanti lihat dulu. Aku juga butuh ke apotek." Siska mendengus. Rumah ini makin lama makin seperti kantor. Semua harus izin. Nadia tidak menjawab. Ia kembali mencuci piring di dapur, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, kata-kata pagi itu terus berputar di kepala. Sertifikat, BPKB, kepala keluarga, tidak percaya, tidak ikhlas. Ia mulai merasa pembicaraan itu bukan sekadar sindiran biasa. Beberapa jam kemudian, saat membersihkan meja ruang tamu, Nadia tidak sengaja melihat ponsel Siska tertinggal. Layar masih menyala karena ada pesan baru masuk. Nadia tidak berniat membaca, tetapi satu kalimat di notifikasi membuat tangannya berhenti. Kalau sertifikat sudah di tangan ibu,
Pinjaman bisa cepat cair. Dada Nadia langsung terasa dingin. Ia tidak membuka ponsel itu. Ia tidak ingin melanggar privasi. Tetapi cukup satu kalimat itu untuk membuatnya sadar bahwa pertanyaan Ibu Marni pagi tadi bukan hanya soal rasa percaya dalam keluarga. Ada rencana lain di baliknya. Malam itu, Nadia masuk ke kamar, membuka laci kecil, dan mengambil kartu nama Pak Hendra, notaris, yang dulu membantu mengurus dokumen rumahnya. Ia menatap kartu itu cukup lama. Selama ini, ia menyimpan dokumen bukan karena curiga. Tetapi mungkin, sebentar lagi, dokumen itu akan menjadi satu-satunya hal yang melindunginya dari keluarga yang mulai menganggap haknya sebagai milik mereka. Sejak melihat notifikasi di ponsel Siska, pikiran Nadia tidak benar-benar tenang. Ia tidak membuka isi pesan itu, tetapi satu kalimat yang muncul di layar sudah cukup membuatnya waspada. Kalau sertifikat sudah di tangan ibu, pinjaman bisa cepat cair. Kalimat itu terlalu jelas untuk dianggap kebetulan. Malam itu, setelah Fadli pulang kerja, Nadia mencoba bicara baik-baik. Ia menunggu sampai makan malam selesai. Ibu Marni sudah masuk kamar. Siska sedang menonton televisi di ruang tengah, dan Fadli baru saja mengganti baju. "Mas, aku mau tanya sesuatu," kata Nadia pelan. Fadli duduk di tepi ranjang. "Apa? Tadi pagi ibu tanya sertifikat rumah. Siska juga ikut menyinggung BPKB mobil. Ada sesuatu yang belum aku tahu?" Fadli menghela napas. "Kamu terlalu sensitif. Ibu cuma ingin dokumen keluarga jelas." "Dokumen keluarga?" Nadia menatapnya. "Mas, sertifikat rumah itu atas namaku. Rumah ini dibeli dari uang warisan ayahku." "Aku tahu," jawab Fadli cepat. "Tapi kita ini suami istri. Jangan setiap bicara rumah selalu kembali ke ayahmu." Nadia terdiam. Ia tidak bermaksud mengungkit. Ia hanya tidak ingin fakta itu dihapus pelan-pelan. "Aku tidak mengungkit, Mas. Aku hanya menjaga agar tidak ada yang salah paham." Fadli mengusap wajah. "Yang membuat salah paham justru sikapmu. Ibu merasa kamu tidak percaya keluarga suami." Nadia menahan rasa sesak. "Aku membiarkan ibu tinggal di rumah ini. Aku membiarkan Siska datang kapan saja. Mobilku kamu pakai setiap hari. Bagian mana yang terlihat tidak percaya?" Fadli tidak langsung menjawab. "Tapi dokumen tetap kamu pegang sendiri. Karena itu hakku." Fadli menatap Nadia lama. "Kadang kamu bicara seperti rumah ini hanya punyamu." Nadia tersenyum sedih. "Secara hukum memang begitu, Mas. Tapi secara rumah tangga, aku tidak pernah memperlakukan kamu seperti tamu." Fadli diam. Namun dari wajahnya, Nadia tahu kalimat itu tidak ia terima dengan baik. Keesokan harinya, suasana rumah terasa lebih dingin. Ibu Marni tidak banyak bicara saat sarapan, tetapi beberapa kali menghela napas keras. Siska juga tampak sibuk mengetik pesan di ponselnya. Nadia berusaha bersikap biasa. Ia memasak, membersihkan meja, lalu bersiap berangkat kerja. Saat hendak keluar, Ibu Marni memanggilnya. "Nadia, nanti sore jangan pulang terlalu malam. Ada yang mau ibu bicarakan." Nadia menoleh. "Tentang apa, Bu?" "Tentang rumah ini." Fadli yang sedang memakai sepatu langsung berhenti sebentar, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sore itu, Nadia pulang lebih awal. Di ruang tengah, Ibu Marni sudah duduk bersama Siska. Di atas meja ada beberapa kertas kosong dan map plastik. Fadli juga sudah pulang, duduk di kursi dekat jendela dengan wajah tegang. Nadia merasa ada sesuatu yang sudah disiapkan. Ibu Marni membuka pembicaraan lebih dulu. "Nadia, Ibu mau bicara baik-baik. Kamu jangan langsung tersinggung." "Saya dengar, Bu." Ibu Marni menatapnya. "Sertifikat rumah sebaiknya disimpan Ibu dulu." Nadia menarik napas pelan. "Untuk apa?" "Agar aman. Ibu ini orang tua. Ibu tahu cara menjaga dokumen penting." Nadia menatap map di meja. "Kalau hanya soal aman, dokumen itu sudah aman." Siska langsung menyela.
Mbak selalu begitu. Semua ditahan sendiri. Padahal ini rumah keluarga. Nadia menatap Siska. Rumah ini ditempati keluarga, tapi dokumennya tetap milik saya. Wajah Ibu Marni mengeras. Kamu dengar sendiri, Fadli. Istrimu bicara seperti kami semua menumpang. Fadli memejamkan mata sebentar. Nat, mungkin kamu bisa lebih fleksibel. Ibu cuma ingin menyimpan. Nadia menoleh kepada suaminya. Mas, kamu tahu kenapa dokumen itu harus tetap aku pegang? Fadli menjawab datar. Aku tahu. Tapi kalau kamu terus begini, ibu merasa kamu mencurigai kami. Nadia hampir tertawa karena perih. Ia belum mengatakan apapun tentang notifikasi pesan Siska. Ia belum menuduh siapapun. Tetapi justru dirinya yang dituduh curiga. Ibu Marni melanjutkan. Lagi pula, sebagai kepala keluarga, Fadli harus punya akses. Jangan sampai nanti kalau ada urusan bank, pajak, atau kebutuhan keluarga, semua sulit karena dokumen kamu tahan. Nadia menatap tajam. Urusan bank apa, Bu? Siska langsung menunduk ke ponselnya. Ibu Marni menjawab cepat. Ibu bicara umum. Kalau umum, kenapa harus sekarang? Suasana hening. Fadli berkata, Nat, jangan menginterogasi ibu. Nadia menatapnya. Aku hanya bertanya. Ibu Marni mulai mengubah nada. Suaranya lebih sedih. Ibu ini sudah tua. Ibu tinggal di sini karena percaya sama kalian. Tapi kalau setiap hal harus dicurigai, ibu lebih baik pergi saja. Fadli langsung menoleh. Bu, jangan bicara begitu. Siska ikut menimpali. Mbak Nadia memang tidak pernah benar-benar menerima kami. Dari dulu kelihatan. Rumah ini disebut rumah bersama. Tapi sertifikat tidak boleh disentuh. Mobil dipakai Mas Fadli. Tapi BPKB tetap disimpan, Mbak. Kalau keluarga sendiri saja diperlakukan seperti orang luar, buat apa hidup serumah? Nadia diam. Ia melihat cara Siska bicara, cara Ibu Marni menunduk seolah korban, dan cara Fadli mulai gelisah. Semua terasa seperti panggung yang disiapkan, agar Nadia terlihat sebagai istri yang tidak percaya keluarga suami. Mas, kata Nadia pelan, kamu percaya aku memperlakukan keluargamu seperti orang luar? Fadli tidak langsung menjawab. Hening itu cukup menyakitkan. Aku tidak bilang begitu, katanya akhirnya. Tapi kamu memang terlalu kaku soal harta. Nadia menelan rasa pahit. Harta itu peninggalan ayahku, Mas. Iya, tapi kamu sekarang istriku. Menjadi istrimu tidak membuat peninggalan ayahku otomatis menjadi milik orang lain. Ibu Marni langsung berdiri. Orang lain? Jadi ibu ini orang lain? Nadia menjawab hati-hati. Bu, saya tidak bilang ibu orang lain. Saya hanya bilang, hak saya tetap hak saya. Ibu Marni mulai menangis. Fadli, lihat istrimu. Ibu tidak minta uang. Ibu tidak minta rumah ini dijual. Ibu hanya minta sertifikat disimpan keluarga. Tapi dia bicara seolah ibu mau merampas. Fadli berdiri. Nadia, sudah. Minta maaf sama ibu. Nadia menatap suaminya tidak percaya. Aku harus minta maaf karena menjaga dokumenku sendiri, karena caramu bicara menyakiti ibu. Nadia tertawa kecil, tetapi matanya mulai panas. Mas, saat ibu dan Siska menekan aku menyerahkan sertifikat, itu tidak menyakitiku? Fadli diam. Siska mengambil map di meja dan mendorongnya ke arah Nadia. Mbak, tidak ada yang merampas. Ini cuma surat pernyataan bahwa sertifikat boleh disimpan ibu dan digunakan untuk kepentingan keluarga jika diperlukan. Formalitas saja. Nadia mengambil kertas itu dan membaca beberapa baris. Napasnya langsung tertahan. Kata-kata di dalamnya dibuat halus, tetapi maknanya berbahaya. Ada kalimat tentang pemberian kuasa pengelolaan aset kepada Fadli sebagai kepala keluarga. Ada kalimat bahwa Nadia menyetujui penggunaan rumah dan mobil untuk kebutuhan keluarga tanpa keberatan. Ia meletakkan kertas itu kembali. Saya tidak akan tanda tangan. Wajah Siska berubah. Ibu Marni langsung menatap Fadli dengan air mata. Lihat, istri kamu tidak percaya keluargamu. Fadli menatap Nadia. Kalau kamu tidak punya niat buruk, kenapa takut tanda tangan?
Kalimat itu membuat Nadia terdiam lama. Itulah kalimat yang paling melukai malam itu. Karena suaminya tidak melihat bahwa surat itu bisa merugikannya. Fadli justru melihat penolakannya sebagai bukti bahwa Nadia punya niat buruk. Nadia berdiri pelan. Mas, aku tidak takut tanda tangan karena aku salah. Aku menolak karena aku masih waras. Siska langsung marah. Maksud Mbak kami tidak waras? Nadia tidak menjawab Siska. Ia hanya menatap Fadli. Aku pernah percaya rumah ini bisa menjadi tempat aman untuk semua. Tapi kalau kalian mulai meminta tanda tanganku untuk mengambil kendali atas harta ayahku, maka aku harus menjaga diriku sendiri. Ibu Marni menangis lebih keras. Fadli, ibu tidak sanggup dihina seperti ini. Fadli menatap Nadia dengan wajah keras. Kamu keterlaluan. Nadia mengambil tasnya. Tidak, aku baru mulai sadar. Ia masuk ke kamar. Mengambil kartu nama Pak Hendra dari laci. Lalu mengirim pesan singkat. Pak, saya butuh bantuan. Besok, saya ingin semua dokumen rumah dan mobil dijelaskan di depan keluarga. Pesan itu terkirim. Di ruang tengah, Ibu Marni masih menangis. Siska memegang map dengan wajah kesal. Fadli berdiri di antara mereka, mulai percaya bahwa Nadia adalah sumber masalah. Nadia menutup pintu kamar pelan. Malam itu, ia tidak lagi hanya merasa tersinggung. Ia merasa sedang dipaksa menyerahkan perlindungan terakhir yang ditinggalkan ayahnya. Keesokan siangnya, rumah Nadia terasa lebih ramai dari biasanya. Ibu Marni sengaja memanggil beberapa keluarga dekat dengan alasan makan bersama. Ada Bu Ratih, kakak sepupu Ibu Marni yang sering dianggap paling tua dalam keluarga. Ada juga dua paman Fadli, beberapa sepupu, dan tentu saja Siska, yang sejak pagi sudah mondar-mandir dengan wajah seperti orang yang menunggu pertunjukan dimulai. Nadia tahu pertemuan itu bukan sekadar makan siang. Sejak pagi, Ibu Marni bersikap terlalu sibuk. Ia menyuruh Nadia menyiapkan makanan, tetapi tidak banyak bicara. Siska beberapa kali berbisik dengan ibunya di ruang tamu. Fadli tampak gelisah, tetapi tetap tidak menghentikan apapun. Setiap kali Nadia menatapnya, Fadli hanya berkata, "Nanti kita bicara baik-baik." Kalimat itu semakin lama terdengar seperti cara lain untuk memintanya diam. Saat semua orang sudah duduk di ruang tengah setelah makan, Ibu Marni mulai menghela napas panjang. Ia memegang ujung kerudungnya, lalu berkata dengan suara dibuat lemah. Maaf kalau ibu mengumpulkan kalian semua. Ibu sebenarnya malu membicarakan urusan rumah tangga anak. Tapi ibu sudah tidak kuat menyimpan sendiri. Nadia yang sedang membawa gelas air putih berhenti sejenak. Ia menatap Fadli. Suaminya menunduk. Bu Rati bertanya, "Ada apa Marni?" Ibu Marni mengusap matanya. Ibu hanya sedih. Fadli bekerja keras, membangun rumah tangga. Tapi sekarang semua dokumen rumah dan mobil dipegang Nadia sendiri. Ibu merasa anak ibu seperti tidak dipercaya di rumahnya sendiri. Ruangan mulai hening. Beberapa mata langsung menoleh ke arah Nadia. Nadia meletakkan nampan di meja. Ia mencoba tetap tenang. Bu, kalau ibu ingin membahas dokumen, sebaiknya tidak di depan semua orang. Siska langsung menyela. Kenapa tidak boleh, Mbak? Kalau Mbak tidak ada niat buruk, kenapa takut dibahas di depan keluarga? Nadia menatap Siska. Kalimat itu sama seperti semalam. Kalau tidak salah, kenapa takut? Kalau tidak berniat buruk, kenapa tidak tanda tangan? Semua diarahkan agar Nadia terlihat bersalah hanya karena ia menjaga haknya sendiri. Bu Ratih menatap Nadia dengan ragu. Nadia, benar kamu menyimpan semua sertifikat sendiri? Benar, Bi, jawab Nadia. Karena sertifikat itu memang atas nama saya. Salah satu paman Fadli langsung mengerutkan dahi. Atas namamu? Rumah ini bukannya dibeli Fadli setelah menikah? Ibu Marni cepat menjawab sebelum Nadia sempat bicara. Itulah yang membuat ibu sedih. Orang-orang tahu Fadli yang bekerja, Fadli yang jadi kepala keluarga, tapi dokumen dibuat atas nama Nadia. Sekarang kalau ditanya, dia selalu bilang, itu harta bawaan dari ayahnya. Nadia menatap ibu mertuanya. Karena memang benar, Bu.
Ibu Marni menangis pelan. Dengar sendiri kan? Seolah-olah Fadli tidak punya peran apa-apa. Seolah anak ibu numpang hidup di rumah istrinya. Fadli terlihat semakin tidak nyaman. Namun ia tetap diam. Nadia menatapnya. Mas, kamu tahu kebenarannya. Tolong jelaskan. Semua mata beralih kepada Fadli. Fadli menarik napas, lalu berkata pelan. Rumah ini memang awalnya dibeli dengan uang dari pihak Nadia. Tapi setelah menikah, kami tempati bersama. Jadi menurutku tidak perlu dibahas siapa yang punya. Nadia terdiam. Kalimat itu terdengar seperti pengakuan setengah hati. Ia tidak berbohong sepenuhnya, tetapi juga tidak membela kebenaran dengan jelas. Siska langsung memanfaatkan celah itu. Nah, dengarkan, rumah ini ditempati bersama. Tapi Mbak Nadia terus bicara seolah semuanya miliknya sendiri. Nadia menjawab, saya tidak pernah mengusir siapapun dari rumah ini. Tapi kamu tidak mau sertifikat disimpan keluarga, sahut Siska. Karena sertifikat itu bukan alat untuk membuktikan cinta atau kepercayaan, jawab Nadia. Itu dokumen hukum. Bu Ratih mulai menatap Fadli. Fadli, kamu sebagai suami bagaimana? Fadli mengusap wajahnya. Aku hanya ingin semuanya baik-baik. Aku tidak mau Nadia merasa diserang. Tapi aku juga tidak mau ibu merasa tidak dihargai. Nadia tersenyum tipis. Mas, ini bukan soal perasaan ibu saja. Ini soal hak yang sedang diminta untuk diserahkan. Ibu Marni langsung menangis lebih keras. Ya Allah, jadi ibu benar-benar dituduh mau merampas? Nadia menatapnya lelah. Saya tidak menuduh. Tapi semalam ada surat yang diminta untuk saya tanda tangani. Isinya memberi kuasa pengelolaan rumah dan mobil kepada Mas Fadli. Itu bukan sekadar menyimpan dokumen. Beberapa keluarga mulai saling pandang. Siska berkata cepat. Itu formalitas. Mbak Nadia saja yang berpikir buruk. Nadia menoleh kepadanya. Kalau formalitas, kenapa ada kalimat penggunaan aset untuk kebutuhan keluarga tanpa keberatan? Siska terdiam sesaat. Ibu Marni menatap Fadli sambil menangis. Lihat istrimu. Dia bicara seperti kami penipu, padahal ibu hanya ingin keluarga aman. Siska juga sedang ada kebutuhan, tapi bukan berarti kami mau mengambil rumah. Kata Siska sedang ada kebutuhan membuat Nadia semakin yakin. Ada utang, ada pinjaman, ada rencana. Ia menatap Siska. Kebutuhan apa? Siska langsung marah. Itu bukan urusan Mbak. Kalau sampai menyangkut sertifikat rumah saya, itu urusan saya. Ruangan kembali hening. Fadli berdiri. Nadia, cukup. Jangan mempermalukan Siska. Nadia menatap suaminya dengan mata mulai panas. Aku yang dipermalukan di rumahku sendiri, Mas. Ibu Marni langsung berkata, rumahmu? Dengar Fadli, di depan keluarga dia tetap bilang rumah ini rumahnya. Kamu ini suami atau tamu? Kalimat itu menusuk harga diri Fadli. Wajahnya berubah. Nadia melihat perubahan itu dan hatinya semakin berat. Ibu Marni tahu titik lemah anaknya. Ia tahu Fadli paling tidak tahan jika disebut suami yang tidak punya kuasa. Bu Ratih mencoba menengahi. Mungkin memang perlu dokumen dilihat supaya jelas. Kalau benar itu harta bawaan Nadia, keluarga harus menghormati. Ibu Marni menatap Bu Ratih tidak senang. Ratih, kamu juga percaya ibu mau merampas? Bukan begitu, jawab Bu Ratih. Tapi kalau ini soal hukum, jangan hanya pakai perasaan. Nadia menarik napas. Karena itu saya sudah menghubungi Pak Hendra. Beliau notaris yang dulu mengurus dokumen rumah dan mobil. Besok beliau bisa datang menjelaskan semuanya. Fadli langsung menoleh. Kamu menghubungi notaris? Iya. Ibu Marni tampak tersinggung. Jadi kamu membawa orang luar untuk melawan keluarga? Nadia menjawab tenang. Saya membawa orang yang tahu dokumen, Bu. Karena setiap kali saya bicara, ibu bilang saya mengarang atau ingin merendahkan suami. Siska mencibir. Hebat sekali. Sekarang notaris dibawa untuk mempermalukan Mas Fadli. Nadia menatap Fadli. Mas, aku tidak pernah ingin mempermalukanmu. Selama ini, aku diam ketika orang mengira rumah dan mobil ini hasil kerja kerasmu sendiri.
Aku tidak pernah membantah karena aku ingin menjaga perasaanmu. Tapi sekarang diamku dipakai untuk menekan aku menyerahkan hakku. Fadli menunduk, tetapi Ibu Marni langsung memotong. Jangan pura-pura jadi korban. Kalau kamu istri baik, kamu tidak akan keberatan suami memegang dokumen rumah. Kamu tinggal di rumah tangga ini, makan dari dapur yang sama, tidur dengan anak ibu, tapi hatimu masih menghitung warisan ayahmu. Nadia terdiam beberapa detik. Lalu ia berkata pelan, "Ayah saya meninggalkan harta itu agar saya aman, Bu. Bukan agar saya bisa ditekan oleh keluarga suami." Ruangan kembali membeku. Fadli menatap Nadia dengan wajah keras. "Kamu keterlaluan." Nadia menoleh kepadanya. "Kamu benar-benar merasa aku yang keterlaluan?" Fadli tidak menjawab langsung. Lalu ia berkata, "Aku merasa kamu sudah tidak percaya pada keluargaku. Dan kamu percaya keluargamu tidak sedang menekan aku." Fadli diam. Ibu Marni menangis sambil memegang dada. "Fadli, kalau istrimu terus begini, ibu tidak kuat tinggal di rumah ini." Ibu merasa seperti menumpang belas kasihan. Siska ikut berdiri. "Mas, kalau Mbak Nadia merasa semua ini miliknya sendiri, mungkin memang sebaiknya kami pergi. Tapi biar semua orang tahu, Mbak Nadia lebih memilih sertifikat daripada keluarga." Kalimat itu membuat beberapa kerabat mulai berbisik. Nadia bisa merasakan dirinya perlahan dijadikan orang yang keras, pelit, tidak ikhlas, dan tidak menghargai suami. Padahal ia hanya menolak menyerahkan dokumen. Nadia mengambil tasnya dari kursi. "Saya tidak akan melanjutkan pembicaraan ini tanpa Pak Hendra." Ibu Marni berkata tajam. "Tentu, karena tanpa notaris, kamu tidak bisa membuat anak ibu terlihat tidak punya apa-apa." Nadia berhenti di ambang pintu. Ia menatap Fadli untuk terakhir kalinya sore itu. "Mas, besok ketika dokumen dibuka, aku harap kamu ingat satu hal. Aku tidak pernah memakai rumah dan mobil itu untuk merendahkanmu. Tapi kalau kamu memilih percaya bahwa aku ingin menguasai harta keluarga, maka kamu sendiri yang akan melihat harta siapa yang sebenarnya sedang kalian perebutkan." Fadli tidak menjawab. Nadia masuk ke kamar dan menutup pintu. Di luar, Ibu Marni masih menangis. Siska masih bicara kepada keluarga bahwa Nadia berubah sejak merasa punya harta. Fadli berdiri di tengah ruang tamu, mulai goyah antara kebenaran yang ia tahu dan air mata ibunya yang ingin ia percaya. Malam itu, Nadia membuka kembali semua salinan dokumen di laptopnya. Sertifikat, akta jual beli, bukti transfer warisan, BPKB mobil, surat pernyataan harta bawaan. Ia tidak ingin perang, tetapi jika besok ia harus membuktikan bahwa dirinya bukan perampas di rumahnya sendiri, maka ia akan membuka semuanya. Malam itu Nadia hampir tidak tidur. Di kamar, ia duduk di depan laptop dengan beberapa dokumen terbuka. Sertifikat rumah atas namanya, akta jual beli, bukti transfer dari rekening warisan ayahnya, BPKB mobil, surat pernyataan harta bawaan yang dulu dibuat di hadapan Pak Hendra. Semua tersusun rapi, seperti pagar yang selama ini diam-diam melindunginya. Dari luar kamar, suara Ibu Marni masih terdengar sesekali. Ia berbicara dengan Siska, kadang menangis, kadang mengeluh, bahwa Nadia telah berubah setelah merasa punya harta. Fadli tidak banyak bicara, tetapi Nadia tahu suaminya ada di ruang tengah, mendengarkan semuanya. Pagi harinya, suasana rumah terasa dingin. Nadia keluar kamar lebih awal, membuat teh, dan menyiapkan sarapan sederhana. Ia masih melakukan semua itu bukan karena tidak terluka, melainkan karena ia tidak ingin rumah berubah menjadi medan perang sebelum Pak Hendra datang. Namun Ibu Marni tidak menyentuh sarapan itu. "Ibu tidak selera," katanya sambil duduk di ruang tengah. "Kalau makan di rumah orang yang selalu menganggap ibu menumpang, rasanya pahit." Nadia menahan napas. "Bu, saya tidak pernah menganggap ibu menumpang. Tapi kamu selalu mengingatkan bahwa rumah ini milikmu, karena ibu meminta sertifikat saya." Ibu Marni langsung menatap Fadli. "Dengar Fadli, bahkan pagi-pagi dia masih bicara seperti itu." Fadli mengusap wajahnya. Ia tampak lelah. "Nadia, tolong jangan mulai lagi.
Nadia menoleh kepada suaminya. Aku tidak mulai, Mas. Aku menjawab. Siska datang dari arah kamar sambil membawa map yang semalam ada di meja. Mbak masih bisa memperbaiki semuanya, tanda tangan saja surat ini. Nanti tidak perlu ada notaris, tidak perlu keluarga malu. Nadia menatap map itu. Saya sudah bilang tidak akan tanda tangan. Siska menggeleng. Mbak benar-benar keras kepala. Ibu Marni mulai menangis lagi. Fadli, ibu sudah tidak sanggup. Istrimu lebih percaya kertas daripada keluarga. Kalau dia memang merasa rumah ini miliknya sendiri, biarkan dia hidup sendiri dengan rumahnya. Kalimat itu membuat suasana membeku. Fadli menatap ibunya, lalu menatap Nadia. Untuk sesaat, Nadia berharap suaminya akhirnya sadar. Ia berharap Fadli berkata bahwa ibunya tidak boleh bicara seperti itu, bahwa Nadia bukan musuh, bahwa menjaga dokumen bukan dosa. Namun Fadli justru berkata pelan. Nadia, mungkin kamu perlu menenangkan diri dulu. Nadia menatapnya. Maksudmu, pergi dulu beberapa hari. Ke rumah Dewi atau kemana? Sampai kamu bisa bicara baik-baik dengan ibu. Nadia tidak langsung menjawab. Ia merasa seolah lantai di bawah kakinya hilang. Mas, katanya pelan. Kamu memintaku pergi dari rumah ini? Fadli menghindari matanya. Aku tidak mengusir. Aku hanya ingin suasana tenang. Nadia tersenyum pahit. Suasana tenang untuk siapa? Untuk ibu? Untuk Siska? Atau untuk kamu yang tidak mau melihat kebenaran? Ibu Marni langsung berkata, jangan membalikkan keadaan. Kamu yang membuat rumah ini panas. Nadia menatap Fadli. Kamu tahu rumah ini milikku secara hukum. Tapi kamu tetap memintaku pergi? Fadli akhirnya menaikkan suara. Itulah masalahnya Nadia. Kamu selalu bicara hukum, milikku, hakku, ayahku. Aku ini suamimu. Apa kamu tidak bisa sekali saja menurunkan egomu demi keluarga? Nadia diam. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras daripada tangisan Ibu Marni. Selama ini, ia menurunkan ego berkali-kali. Ia membiarkan Fadli memakai mobilnya. Ia membiarkan Ibu Marni tinggal di rumahnya. Ia membiarkan Siska datang dan pergi. Ia membiarkan orang mengira semua itu hasil kerja Fadli. Namun ketika ia menolak menyerahkan dokumen, ia disebut egois. Mas, kata Nadia dengan suara bergetar. Aku menurunkan egoku sejak awal pernikahan. Yang tidak aku turunkan hanya hak yang ditinggalkan ayahku untuk melindungiku. Fadli terdiam. Siska menyela. Kalau memang hak itu membuat Mbak merasa lebih tinggi dari kami, mungkin benar Mbak pergi dulu. Nadia menatap Siska. Kamu ingin aku pergi dari rumah yang sertifikatnya atas namaku? Siska menjawab sinis. Kalau Mbak selalu mengulang itu, berarti memang Mbak tidak menganggap ini rumah keluarga. Ibu Marni berdiri. Wajahnya basah oleh air mata. Fadli, pilih sekarang. Ibumu atau istrimu yang terus mempermalukanmu. Fadli tampak tertekan. Ia memegang kepala, lalu berkata dengan suara berat, Nadia, aku minta kamu pergi dulu. Ruangan menjadi sangat sunyi. Nadia menatap suaminya lama. Di matanya tidak ada lagi keterkejutan. Hanya ada rasa kecewa yang begitu dalam sampai hampir tidak berbentuk. Baik, katanya. Fadli terkejut. Nad, aku akan pergi sebentar, lanjut Nadia. Bukan karena aku tidak punya hak tinggal di sini, tapi karena aku ingin kamu merasakan apa yang baru saja kamu lakukan. Ibu Marni tampak sedikit puas, tetapi berusaha menyembunyikannya. Siska mengambil kunci mobil dari gantungan dekat pintu. Mobil biar di sini dulu. Itu dipakai Mas Fadli kerja. Nadia menoleh pelan. Letakkan kunci itu. Siska mengerutkan dahi. Kenapa? Mobil itu mobil keluarga. Mobil itu atas nama saya. Siska tertawa pendek. Lagi-lagi atas nama saya. Nadia berjalan mendekat, mengambil kunci dari tangan Siska, lalu memasukkannya ke tas. Kalau aku pergi dari rumah ini, aku pergi dengan barang milikku. Fadli terlihat panik. Nadia, aku butuh mobil itu untuk kerja. Nadia menatapnya.
Tadi kamu memintaku pergi dari rumahku. Sekarang kamu meminta tetap memakai mobilku? Fadli terdiam. Ibu Marni langsung berkata, "Jangan pelit, suamimu kerja pakai mobil itu untuk keluarga." Nadia menjawab, "Saya tidak pelit, Bu. Saya hanya mulai berhenti membiarkan kebaikan saya dianggap kewajiban." Ia masuk kamar, mengambil beberapa pakaian, dokumen salinan, laptop, dan tas kecil. Dokumen asli tetap aman di tempat lain, bukan di rumah itu. Ia memang sudah memindahkannya sejak beberapa bulan lalu, setelah Ibu Marni mulai sering menyinggung sertifikat. Ketika Nadia keluar kamar, Fadli berdiri di depan pintu dengan wajah cemas. "Nat, jangan bawa masalah ini terlalu jauh." Nadia menatapnya. "Aku tidak membawa masalah ini jauh, Mas. Aku hanya berhenti menahan masalah ini sendirian. Notaris itu tidak perlu datang. Justru sangat perlu." Fadli merendahkan suara. "Kalau Pak Hendra datang, aku akan malu." Nadia menatapnya dengan mata basah. "Kamu malu karena kebenaran akan keluar. Aku malu karena suamiku memilih mengusirku dari rumah yang dibeli dengan uang ayahku." Fadli tidak mampu menjawab. Sebelum pergi, Nadia menoleh kepada Ibu Marni dan Siska. "Besok Pak Hendra akan datang. Saya harap semua orang yang kemarin mendengar saya dituduh ingin menguasai harta keluarga juga hadir." Ibu Marni menjawab dingin. "Silakan, bawa siapapun. Kebenaran tidak akan berubah. Silakan." Nadia mengangguk kecil. "Memang. Justru karena kebenaran tidak akan berubah, saya tidak takut membukanya." Ia berjalan keluar membawa tasnya. Fadli mengikuti sampai teras, tetapi tidak berani menahan. Di halaman, Nadia menelepon Dewi. "Dew, aku ke rumahmu sebentar." Dewi di seberang langsung bertanya, "Mereka mengusirmu?" Nadia menatap rumah itu. Rumah yang ia beli dari peninggalan ayahnya. Rumah yang ia isi dengan sabar. Rumah yang kini membuatnya seperti orang asing. "Fadli memilih percaya ibunya," jawab Nadia pelan. "Besok, aku buka semuanya." Setelah telepon ditutup, Nadia masuk ke taksi online yang baru datang. Dari kaca jendela, ia melihat Fadli masih berdiri di teras, sementara Ibu Marni dan Siska berada di belakangnya. Untuk pertama kalinya, Nadia tidak menangis. Bukan karena tidak sakit, tetapi karena rasa sakit itu sudah berubah menjadi keputusan. Keesokan siangnya, Nadia kembali ke rumah itu. Rumah yang pintunya ia pilih sendiri. Cat dindingnya ia bayar sendiri. Dan cicilan pajaknya selama ini ia urus sendiri. Namun setelah malam sebelumnya Fadli memintanya pergi, rumah itu terasa berbeda. Bukan lagi tempat pulang yang hangat, melainkan tempat ia harus membuktikan bahwa dirinya bukan penumpang di atas peninggalan ayahnya sendiri. Dewi datang bersamanya. Di belakang mereka, Pak Hendra turun dari mobil dengan membawa map hitam tebal. Pria itu sudah berusia lebih dari 50 tahun. Wajahnya tenang, suaranya tegas, dan sejak dulu dikenal sebagai notaris yang mengurus banyak dokumen keluarga almarhum ayah Nadia. Ia tidak datang untuk membela dengan emosi. Ia datang membawa bukti. Di ruang tengah, keluarga Fadli sudah berkumpul. Ibu Marni duduk di kursi tengah dengan wajah kaku. Siska berada di sampingnya, memegang ponsel. Bu Rati dan beberapa kerabat yang hadir kemarin juga datang. Fadli berdiri dekat jendela. Wajahnya tampak lelah, tetapi ketika melihat Nadia masuk bersama Pak Hendra, ada rasa malu yang tidak bisa ia sembunyikan. Ibu Marni langsung berkata, "Jadi benar kamu membawa notaris ke rumah ini?" Nadia menjawab tenang. "Iya, Bu. Karena kemarin semua orang mendengar saya dituduh ingin menguasai harta keluarga. Hari ini saya ingin semuanya jelas." Siska mencibir. "Mbak ini hebat sekali. Masalah suami istri dibawa ke notaris. Apa tidak malu?" Dewi menatap Siska. Yang malu seharusnya orang yang ingin memakai sertifikat orang lain untuk pinjaman. Wajah Siska langsung berubah. "Jangan asal bicara." Nadia menoleh kepada Dewi, memberi isyarat agar tidak memperpanjang dulu. Ia ingin semua berjalan rapi, tidak dengan teriakan,
tidak dengan saling memotong. Kali ini ia ingin bukti bicara. Fadli mendekati Nadia. Suaranya lebih rendah. Nat, sebelum Pak Hendra bicara, masih ada waktu untuk menyelesaikan ini secara keluarga. Nadia menatapnya. Secara keluarga seperti apa, Mas? Kamu minta maaf ke ibu. Kita tidak perlu membuka semua dokumen di depan orang banyak. Nadia hampir tidak percaya. Aku yang harus minta maaf. Fadli menghela napas. Bukan karena kamu salah soal dokumen, tapi karena cara kamu membuat ibu merasa dituduh. Nadia tersenyum sedih. Mas, kemarin ibu mengumpulkan keluarga dan membuat aku terlihat seperti istri yang mau menguasai harta. Siska mendorong surat kuasa ke depanku. Kamu memintaku pergi dari rumah ini. Tapi hari ini, kamu masih memintaku minta maaf? Fadli terdiam. Ibu Marni mulai menangis pelan. Nadia, ibu tidak pernah berniat mengambil rumahmu. Ibu hanya ingin keluarga ini punya pegangan. Tapi kamu langsung membawa notaris, seolah kami semua penjahat. Pak Hendra yang sejak tadi diam, akhirnya berkata sopan. Bu Marni, saya datang karena diminta Ibu Nadia untuk menjelaskan status hukum beberapa aset. Kalau tidak ada niat mengambil alih, seharusnya penjelasan ini justru membantu semua pihak. Ibu Marni tidak menjawab. Siska berkata dengan nada tinggi, Pak, ini mie keluarga. Kami tidak butuh orang luar mengajari kami. Pak Hendra menatapnya tenang. Justru karena ini urusan keluarga, semua harus jelas, agar tidak ada yang merasa berhak atas sesuatu yang bukan haknya. Ruangan langsung hening. Bu Ratih menatap Ibu Marni. Marni, biarkan Pak Hendra menjelaskan. Kemarin kita semua sudah mendengar tuduhan. Sekarang kita juga harus mendengar buktinya. Ibu Marni menunduk, tetapi wajahnya masih keras. Silakan, tapi ibu tetap bilang, rumah tangga tidak seharusnya diatur dengan kertas. Nadia menjawab pelan. Rumah tangga memang tidak dibangun hanya dengan kertas, Bu. Tapi, ketika orang mulai memaksa saya menyerahkan hak, kertas itu menjadi pelindung. Fadli memejamkan mata. Pak Hendra meletakkan map hitam di atas meja. Sebelum membukanya, ia menatap seluruh ruangan. Saya ingin memastikan, semua yang hadir di sini paham bahwa saya tidak datang untuk mempermalukan siapapun. Saya hanya akan menjelaskan dokumen yang sah. Siska masih tidak bisa diam. Kalau memang rumah ini milik Mbak Nadia, kenapa selama ini Mas Fadli yang dikenal sebagai kepala rumah? Kenapa mobil dipakai Mas Fadli? Kenapa ibu tinggal di sini? Nadia menatapnya. Karena saya mengizinkan. Karena saya menganggap kalian keluarga. Siska tertawa sinis. Nah, itu lagi. Mengizinkan. Seolah-olah kami semua hidup dari belas kasihan Mbak. Nadia menjawab dengan suara lebih tegas. Kalau kata mengizinkan membuatmu tersinggung, bayangkan bagaimana rasanya ketika rumah milikku diminta sertifikatnya, mobil milikku ditahan kuncinya, lalu aku diminta pergi dari rumah ini. Siska terdiam. Ibu Marni berkata cepat, tidak ada yang menahan mobil. Siska hanya berpikir mobil itu dipakai Fadli kerja. Nadia menatap ibu mertuanya. Mobil itu atas nama saya, Bu. Saya meminjamkan kepada Mas Fadli karena dia suami saya. Tapi saat saya diminta pergi, Siska langsung mengambil kuncinya seolah saya tidak berhak membawanya. Fadli menunduk. Ia ingat jelas kejadian itu. Ia juga ingat bagaimana dirinya panik saat Nadia mengambil kunci mobil kembali. Saat itu, untuk pertama kalinya ia merasakan bahwa kenyamanan yang ia anggap biasa ternyata bergantung pada kemurahan hati Nadia. Pak Hendra membuka map, tetapi belum mengeluarkan dokumen. Sebelum saya jelaskan, saya ingin bertanya, apakah benar ada surat yang diminta untuk ditandatangani Ibu Nadia? Nadia mengambil foto surat dari ponselnya dan menunjukkannya. Ini Pak, surat itu belum saya tandatangani. Pak Hendra membaca beberapa bagian. Wajahnya langsung berubah serius. Surat ini bukan formalitas biasa. Ibu Marni menegang. Siska cepat berkata, itu cuma draft.
Tidak ada maksud buruk. Pak Hendra menatapnya. Dalam draft ini ada pemberian kuasa pengelolaan aset kepada saudara Fadli, termasuk persetujuan penggunaan rumah dan kendaraan untuk kebutuhan keluarga tanpa keberatan dari pemilik. Jika ditandatangani tanpa pemahaman penuh, ini bisa merugikan Ibu Nadia. Bu Ratih menatap Siska. Kamu bilang kemarin hanya formalitas. Siska menggigit bibir. Memang formalitas keluarga. Pak Hendra menjawab. Dalam hukum, kalimat tertulis tidak menjadi ringan hanya karena disebut formalitas. Ibu Marni mulai tampak gelisah. Pak, kami tidak berniat menipu. Kami hanya ingin Fadli sebagai kepala keluarga punya pegangan. Nadia menatap Fadli. Mas, kamu dengar? Pegangan yang dimaksud adalah hak atas rumah dan mobilku. Fadli menjawab lirih. Aku tidak tahu isi suratnya sejauh itu. Nadia menatapnya lama. Tapi kamu tetap memintaku jangan kaku. Kamu tetap bertanya, kenapa aku takut tanda tangan? Fadli tidak mampu membantah. Siska tiba-tiba berdiri. Mbak Nadia ini pintar sekali membuat semua orang terlihat salah. Padahal kalau memang istri baik, rumah dan mobil itu tidak akan dipermasalahkan. Mas Fadli suami Mbak, ibu mertua Mbak tinggal di sini. Aku adik ipar Mbak. Kami bukan orang asing. Nadia berdiri juga, tetapi suaranya tetap terkendali. Keluarga tidak meminta hak dengan tekanan. Keluarga tidak membuat surat kuasa diam-diam. Keluarga tidak memakai air mata untuk membuat seseorang menyerahkan peninggalan ayahnya. Ibu Marni menangis lagi. Jadi ibu benar-benar kamu anggap perampas? Nadia menggeleng pelan. Saya menganggap tindakan ibu salah. Itu berbeda. Fadli akhirnya berkata, Nadia, tolong, jangan bicara seperti itu kepada ibu. Nadia menoleh kepadanya. Mas, kemarin kamu memintaku pergi agar ibu tenang. Hari ini kamu masih memintaku menjaga perasaan ibu. Kapan kamu meminta ibu menjaga perasaanku? Fadli membeku. Ruangan terasa berat. Bahkan beberapa kerabat yang sebelumnya memihak Ibu Marni mulai menunduk. Pertanyaan Nadia terlalu jelas untuk dihindari. Pak Hendra kemudian mengeluarkan dokumen pertama dari map hitam. Baik, saya mulai dari status rumah. Ibu Marni langsung duduk lebih tegak. Siska menatap dokumen itu dengan wajah tegang. Fadli menelan ludah. Nadia berdiri diam di samping Dewi. Pak Hendra meletakkan salinan akta jual beli di atas meja, lalu disusul bukti transfer dan salinan sertifikat. Semua orang menatap lembar-lembar itu. Sebelum saya bacakan, kata Pak Hendra, saya ingin semua yang hadir mendengar dengan tenang. Karena setelah dokumen ini dijelaskan, tidak boleh ada lagi tuduhan bahwa Ibu Nadia mengarang atau ingin merendahkan suaminya. Ibu Marni tidak berkata apa-apa. Siska mulai pucat. Fadli menunduk. Nadia menarik napas panjang. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa lelah karena harus membawa notaris untuk menjelaskan sesuatu yang sejak awal seharusnya dipercaya oleh suaminya sendiri. Pak Hendra membuka halaman pertama dan seluruh ruangan bersiap mendengar kebenaran yang selama ini Nadia simpan demi menjaga harga diri Fadli. Pak Hendra membuka halaman pertama dari map hitam itu. Ruang tengah benar-benar hening. Semua mata tertuju pada lembar akta jual beli yang diletakkan di atas meja. Ibu Marni masih berusaha terlihat tenang, tetapi tangannya yang saling menggenggam di pangkuan menunjukkan kegelisahan. Siska menatap dokumen itu dengan wajah mulai pucat. Fadli berdiri dekat jendela, tidak berani menatap Nadia terlalu lama. Pak Hendra berkata dengan suara jelas, ini adalah salinan akta jual beli rumah yang sekarang ditempati Ibu Nadia dan saudara Fadli. Dalam dokumen ini, pembeli tercatat atas nama Nadia Larasati. Bu Ratih mencondongkan tubuh. Atas nama Nadia? Benar, jawab Pak Hendra. Bukan atas nama Fadli, bukan atas nama Ibu Marni, bukan atas nama keluarga besar. Rumah ini dibeli atas nama Ibu Nadia. Ibu Marni langsung berkata, tapi setelah menikah, rumah itu ditempati bersama. Fadli juga ikut merawat rumah. Pak Hendra mengangguk sopan.
Menempati dan merawat tidak otomatis mengubah kepemilikan, Bu. Apalagi jika asal dana pembelian jelas berasal dari harta bawaan. Ia mengeluarkan lembar kedua. Ini bukti transfer dari rekening warisan almarhum ayah Ibu Nadia kepada penjual rumah. Tanggalnya sesuai dengan proses pembelian. Ini juga dilampiri surat keterangan asal dana yang waktu itu dibuat untuk kelengkapan administrasi. Beberapa kerabat mulai saling pandang. Suasana berubah. Kemarin, Nadia terlihat seperti istri keras kepala yang terlalu memegang harta. Hari itu, lembar demi lembar dokumen mulai menunjukkan bahwa ia tidak mengarang. Siska mencoba bicara. Tapi Pak, dalam rumah tangga kan, suami kepala keluarga, masa rumah ditempati suami istri, tapi tetap dianggap milik istri saja? Pak Hendra menatapnya. Kepala keluarga bukan berarti pemilik semua aset istri. Dalam hukum, harta bawaan yang diperoleh sebelum menikah atau berasal dari warisan tetap menjadi hak pribadi, kecuali ada perjanjian atau pengalihan yang sah. Nadia berdiri diam. Ia tidak tersenyum, tidak terlihat puas. Justru wajahnya tampak lelah. Ia menatap Fadli, berharap suaminya memahami bahwa ini bukan kemenangan atas dirinya. Ini hanya kebenaran yang seharusnya ia akui sejak awal. Pak Hendra kemudian mengeluarkan dokumen lain. Ini surat pernyataan harta bawaan yang dibuat sebelum pernikahan Nadia dan Fadli. Ditandatangani kedua pihak. Saudara Fadli, apakah Anda mengenali tanda tangan ini? Semua mata beralih kepada Fadli. Fadli menelan ludah. Ia mendekat, melihat dokumen itu, lalu mengangguk pelan. Iya, itu tanda tangan saya. Ibu Marni menatap anaknya kaget. Kamu pernah tanda tangan itu? Fadli menunduk. Iya, Bu. Sebelum menikah, kenapa kamu tidak pernah bilang? Fadli tidak langsung menjawab. Karena dulu menurutku itu hanya formalitas. Pak Hendra berkata tenang. Justru dokumen seperti ini dibuat agar suatu hari tidak ada yang salah paham. Rumah dan beberapa aset milik Ibu Nadia sudah dijelaskan sejak awal sebagai harta bawaan. Nadia menatap Fadli. Mas, kamu tahu dari awal. Fadli menutup mata sebentar. Aku tahu. Lalu kenapa kemarin kamu diam saat ibu bilang, aku ingin menguasai harta keluarga? Fadli tidak menjawab. Pertanyaan itu jatuh lebih berat daripada semua dokumen. Karena masalahnya bukan hanya rumah. Masalahnya adalah, Fadli tahu, tetapi tetap membiarkan Nadia disudutkan. Pak Hendra mengambil berkas berikutnya. Sekarang mengenai mobil putih yang biasa dipakai saudara Fadli. Siska langsung menegang. Pak Hendra meletakkan salinan BPKB dan bukti pembelian di meja. Mobil ini juga atas nama Ibu Nadia. Dibeli sebelum pernikahan, dari tabungan pribadi Ibu Nadia, dan sebagian dana keluarga almarhum ayahnya. Tidak ada nama saudara Fadli sebagai pemilik. Bu Rati menatap Fadli. Jadi mobil yang selama ini kamu pakai itu milik Nadia? Fadli mengangguk sangat pelan. Nadia berkata lirih, saya tidak pernah melarang Mas Fadli memakainya. Saya juga tidak pernah mempermalukan dia karena mobil itu milik saya. Tapi ketika saya diminta pergi dari rumah, Siska langsung mengambil kunci mobil seolah saya tidak berhak membawanya. Siska langsung membela diri. Aku cuma berpikir, Mas Fadli butuh mobil untuk kerja. Nadia menatapnya. Kamu berpikir Mas Fadli butuh mobil, tapi kamu tidak berpikir aku baru saja diminta pergi dari rumahku sendiri. Siska terdiam. Ibu Marni mulai kehilangan keberanian. Ia menatap dokumen-dokumen itu, lalu menatap Nadia. Namun, egonya masih belum runtuh sepenuhnya. Nadia, katanya pelan, kalau memang semua itu milikmu, kenapa dari dulu kamu membiarkan orang mengira Fadli yang membangun semuanya? Nadia tersenyum sedih. Karena saya istri, Bu. Saya tidak ingin suami saya merasa kecil di depan keluarga. Saya pikir diam saya adalah bentuk hormat. Tapi ternyata diam saya dipakai untuk membuat saya terlihat seperti perampas. Fadli menunduk semakin dalam. Pak Hendra berkata, saya juga perlu menyampaikan satu hal. Surat yang kemarin diminta untuk ditandatangani Ibu Nadia tidak boleh dianggap ringan. Jika seseorang dipaksa menandatangani surat pemberian kuasa atas asetnya dalam tekanan keluarga, itu bisa menimbulkan masalah hukum.
Ibu Marni langsung menatap Siska. Kamu bilang surat itu hanya formalitas. Siska gugup. Memang awalnya hanya untuk pegangan. Pak Hendra menatapnya. Pegangan untuk apa? Siska diam. Dewi yang sejak tadi menahan diri akhirnya mengeluarkan ponselnya. Mungkin ini bisa menjawab. Nadia menoleh. Dewi berkata pelan. Maaf Nat, tapi mereka harus tahu. Ia membuka tangkapan layar pesan yang sebelumnya sempat dikirim seseorang kepada Nadia setelah tahu Siska mencari pinjaman. Di layar tertulis jelas percakapan Siska dengan pihak pinjaman. Sertifikat rumah sebentar lagi dipegang ibu. Kalau sudah ada, pinjaman bisa cair cepat. Rumahnya bagus, nilainya cukup besar. Wajah Siska langsung pucat. Ibu Marni berdiri. Siska, apa ini? Siska menggeleng panik. Aku cuma tanya-tanya. Belum tentu jadi. Nadia menatapnya dengan mata basah. Jadi benar. Kalian tidak hanya ingin menyimpan sertifikat. Kalian ingin memakainya untuk pinjaman. Fadli seperti dihantam dari dua arah. Ia menatap ibunya, lalu adiknya. Bu, Siska, kalian bilang ini hanya soal kepercayaan keluarga. Ibu Marni tampak panik. Ibu hanya ingin membantu Siska. Dia sedang terdesak. Nadia tertawa kecil, tapi suaranya hancur. Dan untuk membantu Siska, ibu ingin memakai rumah ayah saya? Ibu Marni tidak bisa menjawab. Siska menangis. Aku punya utang. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku pikir kalau sertifikat dipegang ibu, kita bisa cari pinjaman sebentar. Nanti aku bayar. Dewi berkata tajam. Dengan rumah Nadia sebagai jaminan, Siska menunduk. Fadli menatap Nadia dengan wajah sangat pucat. Nad, aku tidak tahu sampai sejauh ini. Nadia menatapnya lama. Mungkin kamu tidak tahu rencana pinjamannya. Tapi kamu tahu, aku tidak nyaman. Kamu tahu, aku menolak. Kamu tahu, rumah dan mobil itu hartaku. Tapi kamu tetap meminta aku mengalah. Meminta aku minta maaf. Bahkan memintaku pergi. Fadli tidak mampu membantah. Pak Hendra merapikan dokumen. Secara hukum, rumah dan mobil ini berada dalam penguasaan Ibu Nadia. Tidak seorang pun di ruangan ini berhak menggunakan, menjaminkan, mengalihkan, atau menahan dokumen dan kendaraan tanpa persetujuan beliau. Ruangan sunyi total. Nadia mengambil kunci mobil dari tasnya dan menggenggamnya. Mulai hari ini, mobil tidak dipakai siapapun tanpa izin saya. Dan rumah ini tidak boleh lagi disebut harta keluarga suami. Ibu Marni menunduk. Siska menangis. Fadli berdiri seperti kehilangan tenaga. Nadia menatap suaminya. Mas, kemarin kamu memintaku pergi dari rumah ini demi menenangkan ibumu. Hari ini, setelah bukti notaris keluar, kamu tahu siapa yang sebenarnya tidak punya hak mengusir siapa. Fadli mengangkat wajah. Matanya merah. Nadia menggeleng pelan. Jangan minta maaf sekarang. Dengarkan dulu akibat dari pilihanmu. Ia menatap seluruh ruangan, lalu berkata dengan suara tegas. Saya memberi waktu. Ibu Marni dan Siska harus keluar dari rumah ini dalam 7 hari. Kalau Mas Fadli masih ingin memperbaiki pernikahan ini, Mas harus memilih berdiri di atas kebenaran, bukan di balik air mata ibu. Tidak ada yang berani menyelah. Hari itu, Fadli tidak langsung kehilangan rumah dan mobil, karena Nadia kejam. Ia kehilangan keduanya karena terlalu lama menganggap kebaikan istrinya sebagai sesuatu yang memang pantas ia terima. Setelah Nadia mengatakan bahwa Ibu Marni dan Siska harus keluar dari rumah itu dalam 7 hari, ruang tengah menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang berani langsung membantah. Dokumen-dokumen dari Pak Hendra masih terbuka di atas meja. Akta jual beli rumah, bukti transfer warisan, BPKB mobil, dan surat harta bawaan, seperti berdiri sebagai saksi bahwa selama ini Nadia tidak pernah mengarang. Fadli menatap Nadia dengan wajah hancur. Nat, kamu serius? Nadia menjawab pelan, sangat serius. Ibu Marni langsung menangis. Kamu tega mengusir ibu mertua dari rumah ini? Nadia menatapnya. Bu,
Kemarin Fadli meminta saya pergi dari rumah ini agar ibu tenang. Saat itu, ibu tidak bilang tega. Sekarang saya meminta ibu keluar karena ibu mencoba mengambil kendali atas rumah saya, baru ibu bicara soal tega. Ibu Marni terdiam. Siska menangis sambil memegang ponselnya. Mbak, aku memang punya utang. Tapi aku tidak bermaksud membuat Mbak kehilangan rumah. Aku cuma butuh bantuan. Nadia menatap Siska. Bantuan tidak diminta dengan cara mengambil sertifikat orang lain. Bantuan tidak diminta dengan surat kuasa yang disamarkan sebagai formalitas. Kalau kamu butuh bantuan, kamu bicara jujur, bukan membuat ibu menekan saya. Siska menunduk. Ia tidak bisa membantah. Fadli mendekat satu langkah. Nat, aku benar-benar tidak tahu rencana pinjaman itu. Nadia menatap suaminya lama. Aku percaya kamu tidak tahu semuanya. Tapi kamu tahu aku menolak. Kamu tahu surat itu membuatku tidak nyaman. Kamu tahu rumah dan mobil itu dari ayahku. Tapi kamu tetap berdiri di pihak orang yang menekan aku. Fadli seperti kehilangan suara. Pak Hendra merapikan dokumen dengan tenang, lalu berkata, saya sarankan setelah hari ini, semua akses terhadap dokumen dan kendaraan ditertibkan. Kunci rumah cadangan, kunci mobil, dan dokumen apapun harus kembali kepada pemilik sah. Nadia mengangguk. Saya setuju. Siska langsung menegang. Kunci mobil ada di kamar. Nadia menatapnya. Ambil sekarang. Siska melihat Ibu Marni, seolah meminta perlindungan. Tetapi Ibu Marni hanya menunduk. Tidak ada lagi alasan yang bisa dipakai. Beberapa menit kemudian, Siska kembali membawa kunci cadangan mobil dan menyerahkannya ke meja. Nadia mengambil kunci itu dan memasukkannya ke tas. Mulai hari ini, mobil tidak digunakan siapapun tanpa izin saya. Fadli menunduk. Aku kerja pakai mobil itu, Nat. Aku tahu, jawab Nadia. Dan selama ini aku izinkan karena aku percaya kamu. Tapi kemarin kamu membiarkan Siska menahan kuncinya saat aku diminta pergi. Jadi sekarang, aku perlu mengambil kembali kendali atas milikku. Fadli memejamkan mata. Kata-kata itu memukulnya lebih keras daripada kemarahan. Ia akhirnya sadar bahwa selama ini, ia memakai mobil itu seperti hak, bukan seperti kepercayaan yang diberikan istrinya. Bu Rati berkata pelan, Fadli, kamu harus terima. Kamu dan ibumu sudah terlalu jauh. Fadli tidak menjawab. Ibu Marni tiba-tiba berdiri. Kalau ibu keluar dari rumah ini, ibu tinggal di mana? Nadia menjawab. Ibu bisa tinggal bersama Siska, atau Mas Fadli bisa mencarikan kontrakan. Saya memberi waktu 7 hari, agar semuanya tidak dilakukan dengan kasar. Jadi kamu benar-benar ingin memisahkan Fadli dari ibunya? Nadia menggeleng. Tidak, Bu. Saya hanya memisahkan rumah saya dari rencana yang membahayakan saya. Kalimat itu membuat Ibu Marni menangis lagi. Namun kali ini, tangisnya tidak lagi menguasai ruangan. Semua orang sudah melihat dokumen. Semua orang sudah melihat chat Siska. Tangisan tidak lagi cukup untuk mengubah fakta. Fadli duduk di sofa, menatap lantai. Nadia, kalau aku ikut keluar, Nadia menarik napas panjang. Itu pilihanmu, Mas. Fadli mengangkat wajah. Maksudmu? Aku tidak mengusirmu hari ini. Tapi aku juga tidak akan memaksa kamu tinggal. Kalau kamu masih merasa harus berada di sisi ibu. Meski ibu salah, kamu boleh ikut. Tapi kalau kamu ingin memperbaiki pernikahan ini, kamu harus belajar berdiri di sisi kebenaran. Bukan hanya di sisi orang yang menangis paling keras. Fadli menatap Nadia dengan mata merah. Aku salah. Nadia mengangguk. Iya, aku memilih percaya ibu. Iya, aku membiarkan kamu terlihat seperti istri yang ingin menguasai harta. Iya, Mas. Setiap jawaban Nadia pendek, tetapi terasa berat. Ia tidak berteriak. Justru ketenangannya membuat Fadli semakin merasa kecil. Nadia melanjutkan. Yang hilang darimu hari ini bukan cuma rumah dan mobil. Yang hilang adalah kepercayaan yang dulu kuberikan tanpa hitungan. Fadli menutup wajahnya dengan kedua tangan.
Pak Hendra berdiri. Saya akan buatkan berita acara sederhana bahwa hari ini dokumen sudah dijelaskan di depan keluarga dan kunci kendaraan sudah dikembalikan kepada Ibu Nadia. Ini bukan untuk memperpanjang masalah, tetapi agar Nimfa ada cerita yang diputarbalikkan lagi. Nadia mengangguk. Terima kasih, Pak. Ibu Marni terlihat tidak senang, tetapi ia tidak berani menolak. Siska masih menangis, tetapi kali ini tidak ada yang sibuk membelanya. Bahkan Fadli hanya diam, seperti orang yang baru melihat akibat dari kebutaannya sendiri. Setelah Pak Hendra dan Dewi bersiap pulang, Nadia berdiri di ruang tengah. Ia menatap rumah itu. Rumah yang kemarin membuatnya seperti orang asing. Rumah yang hari ini kembali berdiri atas namanya, tetapi tidak lagi terasa sama. Saya akan tinggal di rumah Dewi beberapa hari, kata Nadia. Bukan karena saya tidak punya hak tinggal di sini, tapi karena saya butuh waktu untuk berpikir. Fadli langsung berdiri. Nat, jangan pergi lagi. Aku akan bicara dengan ibu. Aku akan bereskan semuanya. Nadia menatapnya. Beresi dulu. Jangan hanya bicara karena kamu takut kehilangan tempat tinggal. Fadli terdiam. Nadia mengambil tasnya. 7 hari, Mas. Setelah itu, saya kembali. Saya ingin rumah ini sudah bersih dari tekanan, surat kuasa, rencana pinjaman, dan orang-orang yang merasa berhak atas peninggalan ayah saya. Ibu Marni menangis pelan. Siska menunduk. Fadli berdiri kaku, tidak mampu menahan Nadia. Saat Nadia berjalan keluar bersama Dewi, Fadli mengikuti sampai teras. Mobil putih yang biasanya ia pakai kini berada di garasi, tetapi kuncinya ada di tas Nadia. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa rumah yang ia tempati dan mobil yang ia kendarai selama ini bukan bukti keberhasilannya sendiri. Semua itu adalah kepercayaan dari perempuan yang baru saja ia sakiti. Dewi membuka pintu mobilnya untuk Nadia. Sebelum masuk, Nadia menoleh ke arah Fadli. Mas, aku pernah membiarkan kamu terlihat besar di depan keluargamu. Tapi kemarin, kamu membiarkan aku terlihat serakah di depan mereka. Itu yang paling sulit aku lupakan. Fadli tidak bisa menjawab. Mobil Dewi pergi meninggalkan halaman. Fadli berdiri lama di teras. Di belakangnya, Ibu Marni menangis. Siska sibuk menghapus air mata. Di depannya, mobil putih Nadia tetap terparkir. Tetapi, untuk pertama kalinya Fadli tidak punya hak menyentuhnya. Hari itu, ia belum benar-benar diusir. Tetapi ia sudah mulai merasakan bagaimana rasanya kehilangan semua yang selama ini ia anggap miliknya. 7 hari setelah bukti notaris dibuka, rumah itu benar-benar berubah. Ibu Marni dan Siska akhirnya keluar, bukan karena Nadia kejam, tetapi karena semua orang sudah tahu mereka tidak punya hak lagi untuk menekan pemilik rumah. Mereka pindah ke kontrakan kecil yang dibayar sementara oleh Fadli. Siska tidak banyak bicara saat mengemas barang. Utangnya masih menunggu, dan rencana memakai sertifikat rumah Nadia sudah gagal total. Ibu Marni menangis ketika meninggalkan kamar yang selama ini ia tempati. Ia berkali-kali berkata bahwa seorang menantu tidak seharusnya membuat ibu mertua pergi. Namun kali ini, Fadli tidak lagi mengulang kalimat yang dulu sering ia ucapkan kepada Nadia. Ia tidak berkata, "Sudahlah, ibu sudah tua." Ia tidak berkata, "Nadia, mengalah saja." Ia hanya membantu ibunya sudah gagal total. Dan Nati, ia mengalah saja. Ibu Marni menangis ketika meninggalkan kamar yang selama ini ia tempati. Ia berkali-kali berkata bahwa seorang menantu tidak seharusnya membuat ibu mertua pergi. Namun kali ini, Fadli tidak lagi mengulang kalimat yang dulu sering ia ucapkan kepada Nadia. Ia tidak membawa koper ke mobil sewaan dengan wajah tertunduk. Nadia tidak ikut mengantar. Ia berdiri di teras, tenang, tetapi tidak dingin. Ketika Ibu Marni melewati pintu, Nadia hanya berkata, "Bu, saya tidak pernah melarang ibu tinggal di sini. Tapi saya tidak bisa menerima jika rumah ayah saya
dijadikan alat untuk menekan saya. Ibu Marni ingin menjawab, tetapi kata-katanya berhenti. Setelah semua dokumen dibuka, setelah chat Siska terbukti, setelah surat kuasa dibaca Pak Hendra, tidak ada lagi kalimat yang bisa membuat Nadia terlihat salah. Siska menatap Nadia sekilas. "Mbak, aku minta maaf." Nadia menjawab pelan. "Saya dengar, tapi utangmu dan pilihanmu bukan tanggung jawab rumah ini." Siska menunduk. Ia tidak bisa membantah. Setelah mobil sewaan pergi, halaman rumah terasa sangat sunyi. Fadli berdiri di dekat pagar. Melihat ibunya pergi bersama Siska. Beberapa bulan lalu, ia mungkin akan menyalahkan Nadia karena membuat ibunya menangis. Namun hari itu, ia mulai memahami bahwa tangis ibunya bukan selalu tanda bahwa ibunya benar. Nadia masuk ke dalam rumah tanpa berkata apa-apa. Fadli mengikutinya pelan. "Nad," panggilnya. Nadia berhenti di ruang tengah. "Aku mau tetap di sini," kata Fadli. "Aku mau memperbaiki semuanya." Nadia menatapnya. "Tinggal di rumah ini bukan otomatis berarti semuanya membaik. Aku tahu, kalau kamu masih tinggal di sini, ada batas yang harus kamu hormati. Rumah ini atas namaku. Mobil itu juga atas namaku. Kamu boleh memakai sesuatu hanya kalau aku mengizinkan. Dan kalau suatu hari ibumu atau adikmu kembali menekan aku, kamu harus berdiri di sisi kebenaran. Bukan di sisi mereka hanya karena mereka keluargamu." Fadli mengangguk. "Aku mengerti." Nadia menatapnya lebih lama. "Aku harap kamu benar-benar mengerti, bukan hanya takut kehilangan rumah." Kalimat itu membuat Fadli tertunduk. Ia tahu kecurigaan Nadia wajar. Setelah apa yang ia lakukan, kata-katanya tidak lagi cukup. Ia harus membuktikan. Hari-hari berikutnya berjalan canggung. Fadli tidak lagi memakai mobil putih Nadia setiap hari. Untuk sementara, ia naik motor lama yang dipinjam dari teman kantor. Awalnya berat. Ia terbiasa datang ke kantor dengan mobil, terbiasa dianggap mapan, terbiasa merasa semua itu bagian dari hidupnya. Namun ketika harus berdiri di halte saat hujan gerimis, ia baru benar-benar merasakan arti kehilangan. Bukan kehilangan benda saja, ia kehilangan rasa percaya dari Nadia. Di rumah, Nadia mulai menata ulang ruangannya. Kamar yang dulu ditempati Ibu Marni dibersihkan. Beberapa barang Siska yang tertinggal dikemas rapi dan dikirim ke kontrakan. Nadia mengganti kunci rumah, bukan karena ingin mempermalukan, tetapi karena ia tidak mau lagi ada orang masuk dan keluar seolah rumah itu milik semua orang. Pak Hendra membantu membuat catatan resmi bahwa semua akses dokumen dan kunci cadangan berada di tangan Nadia. Dewi datang beberapa kali untuk menemani. Ia melihat Nadia mulai bernapas lebih lega, meskipun matanya masih sering menyimpan lelah. "Kamu baik-baik saja?" tanya Dewi suatu sore. Nadia tersenyum tipis. "Lebih tenang, bukan lebih bahagia? Tenang dulu, bahagia nanti." Dewi mengangguk. Ia paham. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Fadli berubah jelas. Ia tidak lagi bisa meminjam mobil tanpa bertanya. Ia tidak lagi bisa menjawab saudara dengan bangga, seolah rumah itu hasil kerja kerasnya sendiri. Ketika ada keluarga yang bertanya mengapa Ibu Marni tidak tinggal bersama lagi, Fadli tidak lagi menyalahkan Nadia. "Ibu dan Siska tinggal sendiri dulu," jawabnya suatu kali di hadapan Bu Ratih. "Kami sedang memperbaiki batas keluarga." Bu Ratih menatapnya, lalu mengangguk. "Bagus kalau kamu akhirnya paham." Fadli menunduk. "Saya terlambat, Bi. Terlambat masih lebih baik daripada terus membutakan diri." Di kontrakan kecil, Ibu Marni tidak lagi hidup senyaman dulu. Ia harus berbagi ruang dengan Siska, menghadapi telepon penagih, dan menyadari bahwa rumah Nadia dulu memberi kenyamanan yang tidak pernah ia hargai. Beberapa kali ia ingin kembali meminta Fadli membujuk Nadia, tetapi Fadli selalu menjawab sama. "Bu, aku bisa membantu ibu semampuku. Tapi aku tidak akan meminta Nadia menyerahkan rumah atau dokumennya lagi." Awalnya, Ibu Marni marah. Ia menuduh Fadli
berubah karena istrinya. Namun lama-lama, ketika Fadli tidak lagi luluh oleh air matanya, Ibu Marni mulai diam. Ia sadar, untuk pertama kalinya anaknya tidak lagi bisa dipakai sebagai jembatan untuk menekan Nadia. Siska juga mulai bekerja lebih serius untuk membayar utangnya. Tidak mudah, tidak cepat, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Rumah Nadia tidak bisa dijadikan jaminan. Mobil Nadia tidak bisa dipakai sesuka hati. Semua jalan pintas yang dulu ia bayangkan sudah tertutup. Hubungan Nadia dan Fadli masih berjalan pelan. Mereka tidak langsung kembali hangat. Nadia masih tidur dengan perasaan waspada pada minggu-minggu pertama. Ia masih menyimpan dokumen di tempat aman. Ia masih tidak mudah percaya ketika Fadli berkata maaf. Suatu malam, Fadli duduk di ruang tengah. Setelah pulang kerja dengan pakaian basah terkena hujan, Nadia memberinya handuk. Bukan dengan senyum lebar, tetapi juga bukan dengan kebencian. "Terima kasih," kata Fadli pelan. Nadia mengangguk. Fadli menatap rumah itu. "Dulu aku pikir rumah ini milik kita, karena aku tinggal di sini. Aku lupa. Seseorang memberiku tempat bukan berarti aku boleh menguasainya." Nadia duduk di seberangnya. "Yang paling menyakitkan bukan soal rumahnya, Mas. Yang paling menyakitkan adalah kamu tahu asal rumah ini. Tapi saat ibu menuduh aku, kamu memilih diam." Fadli menunduk. "Aku malu. Malu harus membuatmu berubah, bukan membuatmu ingin menutup cerita." "Aku akan berubah." Nadia menatapnya. "Aku akan lihat dari sikapmu." Fadli mengangguk. Ia tidak meminta lebih. Ia tahu, setelah kehilangan hak memakai mobil dan hampir kehilangan tempat tinggal, ia baru mulai belajar menghargai sesuatu yang dulu ia anggap pasti ada. Nadia sendiri tidak berubah menjadi perempuan keras. Ia tetap memasak, tetap bekerja, tetap bicara sopan kepada Ibu Marni ketika sesekali mereka bertemu. Namun ia tidak lagi menjadi istri yang mengalah tanpa batas. Ia tidak lagi membiarkan kata keluarga digunakan untuk mengambil haknya. Ia tidak lagi diam ketika peninggalan ayahnya disebut sebagai harta bersama yang bisa dipakai siapa saja. Rumah itu akhirnya kembali tenang. Bukan karena semua orang sudah sepenuhnya baik, tetapi karena Nadia sudah berdiri di pintu rumahnya sendiri dan memasang batas yang tidak bisa lagi dilangkahi siapapun. Kisah Nadia bukan hanya tentang rumah, mobil, sertifikat, atau bukti notaris. Kisah ini adalah cermin tentang bagaimana sebuah keluarga bisa hancur bukan karena kurang harta, tetapi karena salah memahami arti kepercayaan, cinta, dan hak dalam rumah tangga. Selama ini, Nadia tidak pernah memakai rumah dan mobil untuk merendahkan Fadli. Ia tidak pernah berdiri di depan keluarga, lalu berkata bahwa semua itu dibeli dari warisan ayahnya. Ia membiarkan orang melihat Fadli sebagai laki-laki yang mapan. Ia membiarkan suaminya memakai mobil setiap hari. Ia membiarkan Ibu Marni tinggal di rumah itu. Ia membiarkan Siska datang dan pergi seolah rumah itu memang milik keluarga besar. Namun kebaikan yang terlalu sering diberikan tanpa batas kadang membuat orang lupa bahwa semua itu adalah kepercayaan, bukan hak. Ibu Marni lupa bahwa ia tinggal di rumah menantunya karena diberi tempat, bukan karena berhak menguasai. Siska lupa bahwa memakai mobil dan menikmati kenyamanan rumah orang lain bukan berarti boleh menjadikan rumah itu jaminan utang. Fadli lupa bahwa seorang suami tidak otomatis berhak atas semua harta istrinya, hanya karena ia disebut kepala keluarga. Dari Nadia, kita belajar bahwa menjaga dokumen bukan berarti tidak percaya kepada keluarga. Kadang dokumen adalah pagar terakhir ketika orang mulai memakai kata keluarga untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Sertifikat, BPKB, akta jual beli, dan bukti notaris bukan tanda cinta yang kurang. Semua itu adalah perlindungan agar kebaikan tidak berubah menjadi kelemahan. Dari Fadli, kita belajar bahwa suami yang baik tidak boleh hanya ingin terlihat besar di depan keluarganya. Ia harus cukup jujur untuk mengakui kebenaran, meskipun kebenaran itu membuatnya malu.
Fadli tahu sejak awal rumah itu berasal dari uang warisan Nadia. Ia tahu mobil itu milik Nadia. Ia bahkan pernah menandatangani surat harta bawaan. Namun ketika ibunya menangis dan adiknya menekan Nadia, ia memilih diam, lalu meminta istrinya mengalah. Dan ketika seorang suami memilih percaya tuduhan ibunya daripada kejujuran istrinya, yang hilang bukan hanya rumah dan mobil. Yang hilang adalah rasa aman, rasa hormat, dan kepercayaan yang dulu diberikan tanpa hitungan. Dari Ibu Marni, kita belajar bahwa kasih seorang ibu kepada anak tidak boleh berubah menjadi alat untuk mengatur rumah tangga anaknya. Seorang ibu boleh ingin anaknya dihormati, tetapi tidak boleh membuat menantu kehilangan hak demi menjaga harga diri anak sendiri. Air mata orang tua memang harus dihargai, tetapi air mata tidak boleh dipakai untuk menekan orang lain, menyerahkan sesuatu yang bukan milik kita. Dari Siska, kita belajar bahwa masalah pribadi tidak boleh diselesaikan dengan mengorbankan orang lain. Utang, kesulitan, dan tekanan hidup tidak bisa menjadi alasan untuk memakai sertifikat rumah orang lain. Jika seseorang benar-benar butuh bantuan, ia harus datang dengan kejujuran, bukan dengan rencana tersembunyi. Rumah itu akhirnya tetap menjadi milik Nadia. Mobil itu kembali berada di bawah kendali Nadia. Namun kemenangan Nadia bukan karena ia berhasil membuat Fadli malu. Kemenangan Nadia adalah saat ia berhenti membiarkan dirinya dipaksa merasa bersalah karena menjaga haknya sendiri. Nadia tidak menjadi istri durhaka hanya karena menolak menandatangani surat kuasa. Ia tidak menjadi menantu jahat hanya karena meminta Ibu Marni dan Siska keluar dari rumahnya. Ia tidak menjadi perempuan egois hanya karena mengambil kembali kunci mobilnya. Ia hanya berhenti membiarkan kebaikannya dipakai untuk merampas perlindungan yang ditinggalkan ayahnya. Jangan menyuruh istri membuktikan cinta dengan menyerahkan haknya, karena cinta yang sehat tidak merampas. Keluarga yang benar tidak berdiri di atas harta orang yang sedang mereka sakiti. Dan suami yang bijak tidak meminta istrinya mengalah hanya agar ibunya merasa menang. Dalam rumah tangga, percaya itu penting. Tetapi, kepercayaan tidak berarti menyerahkan semua batas. Menghormati suami itu baik. Tetapi menghormati suami tidak berarti menghapus hak istri. Menerima mertua itu mulia. Tetapi menerima mertua tidak berarti membiarkan diri ditekan di rumah sendiri. Pada akhirnya, Fadli baru mengerti arti kehilangan setelah mobil tidak lagi bisa ia pakai sesuka hati. Setelah rumah tidak lagi bisa ia anggap sebagai miliknya. Dan setelah Nadia tidak lagi mudah luluh oleh kata maaf. Ia kehilangan kenyamanan yang dulu ia terima karena istrinya percaya. Ia kehilangan hak memakai sesuatu yang sebenarnya tidak pernah benar-benar menjadi haknya. Karena itu, sebelum menuduh seseorang pelit, tanyakan dulu apakah kita sedang meminta terlalu banyak. Sebelum menyebut seseorang tidak percaya keluarga, tanyakan dulu apakah kita sendiri sudah cukup layak dipercaya. Dan sebelum memakai kata keluarga untuk menekan orang lain, tanyakan dulu apakah tindakan kita benar-benar mencerminkan keluarga. Rumah bukan hanya bangunan. Mobil bukan hanya kendaraan. Dokumen bukan hanya kertas. Bagi Nadia, semua itu adalah amanah dari ayahnya. Perlindungan untuk hidupnya. Dan bukti bahwa cinta tidak boleh membuat seorang perempuan kehilangan dirinya sendiri. Karena orang yang benar-benar mencintai tidak akan meminta kita menyerahkan hak demi membuktikan cinta. Dan keluarga yang benar-benar baik tidak akan membuat seseorang merasa asing di rumah yang dibeli dari air mata dan warisan orang tuanya sendiri.